Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Wolol. Saya adalah dosen program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Sumber Daya Manusia, yang didapat di semester ganjil dengan jumlah 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, di mana menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang sumber daya manusia yang membahas pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, meliputi peranan manajemen sumber daya manusia, fungsi operasional sumber daya manusia, dan siklus sumber daya manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia di mana mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mengetahui elemen-elemen fungsi dari sumber daya manusia, dan terakhir, mahasiswa mampu memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktik. Adapun sumber bahan ajar dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia bersumber dari berbagai macam buku ajar dan artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan RPS. Berikut buku-buku yang dipakai dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kemudian, materi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 14. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, kemudian yang kedua konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang ketiga kesetaraan, yang keempat diskriminasi, yang kelima kompensasi, keenam K3, ketujuh penilaian kinerja, kedelapan perencanaan manajemen, 9 sistem informasi sumber daya manusia, 10 metode analisis pekerjaan, 11 rekrutmen dan seleksi, 12 orientasi dan penempatan, ke-13 manajemen karir, dan ke-14 pengembangan karir. Adapun yang menjadi sistem pembelajaran dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, khususnya di program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, baik berupa metode daring maupun luring atau bersifat hybrid. Adapun metode daring dapat digunakan menggunakan media Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, LMS, ataupun YouTube. Adapun metode pembelajaran yang dipakai di dalam perkuliahan menggunakan pendekatan interactive lecturing, di mana adanya student-centered learning. Kemudian yang kedua, coordinative and participative learning. Kemudian yang ketiga, case-based learning yang menampilkan berbagai macam studi kasus untuk menumbuh kembangkan kompetensi daya berpikir daripada mahasiswa untuk memahami kasus-kasus yang ada secara nyata, real di lapangan. Dan terakhir, yaitu problem dan project-based learning. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini, yaitu partisipasi keaktifan sebesar 15%, tugas dan kuis 15%, UTS 20%, dan UAS sebesar 50%. Adapun sistem penilaian yang dilakukan secara digitalisasi terrecord di dalam sistem Siakap. Kemudian untuk metode pengumpulan tugas, kami menggunakan Google Classroom dan LMS. Berikut contoh Google Classroom dan LMS yang kami pakai. Dan inovasi pembelajaran untuk mendukung perkuliahan, berbagai macam strategi menghadirkan seperti International Teaching Collaboration, International Practitioner, agar dapat terjadi dan tercapainya hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diinginkan dan diharapkan. Berikut adalah contoh International Teaching Collaboration yang sudah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkumpul pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di sesi sebelumnya, di mana di sesi sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Namun demikian, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya perkuliahan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu silakan Rafli bisa memimpin perkuliahan kita.
Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Fli. Nah, sekarang pertemuan di minggu ke-10. Nah, di pertemuan minggu 9, teman-teman kita sudah belajar berkaitan dengan apa, teman-teman? Sistem informasi dan SDM. Oke, sistem informasi sumber daya manusia. Dan hari ini di pertemuan ke-10 kita akan belajar melanjutkan dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, nah saya ada contoh gambar. Kira-kira gambar apa ini, teman-teman? Ada yang tahu? Lowongan pekerjaan. Betul ya. Ini job vacancy. Nah, ini adalah salah satu lowongan pekerjaan yang biasa kita temuin. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah mendengar Jobstreet ya, Jobstreet, JobsDB, kemudian kita kadang suka membuat career center, terus kadang di beberapa mading, di koran, dan berbagai macam sosial media sekalipun, itu kadang atau kerap kali memunculkan apa yang namanya job vacancy atau lowongan pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya bagi perusahaan mereka ingin memasarkan kira-kira lowongan yang tepat, kira-kira dia mengharapkan karyawan yang mengisi tempatnya dia, menjadi karyawannya dia, itu orang-orang yang berkapabilitas, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan job analysis, yaitu analisis pekerjaan. Di mana dari job analysis, itu di dalamnya ada strategic planning, ada human resource planning di dalamnya, dan ini menjadi satu kesatuan berkaitan dengan job analysis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini total ada 4. Pertama, describe the importance of strategic planning and human resource planning. Kemudian yang kedua, describe the importance of succession planning. Ketiga, explain the reasons for conducting job analysis. Dan terakhir yaitu describe the types of information required for job analysis. Jadi hari ini kita akan belajar 4 capaian pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita penuhi pada materi kita siang hari ini. Nah, ini ada yang udah tahu? Ini siapa nih, foto siapa kira-kira? Pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola. Siapa namanya? Jurgen Klopp ya. Ini pelatih sepak bola atau manajer sepak bola. Ini yang cowok-cowok pasti tahu ya. Manajer sepak bola atau pelatih sepak bola. Sekarang saya mau tanya, kira-kira tugasnya manajer atau pelatih itu apa? Mengatur strategi. Apa jika? Mengatur strategi, Pak. Mengatur strategi. Siapa lagi? Ada lagi? Apa? Merancang strategi. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan manajer, berkaitan dengan pelatih, kita berbicara berkaitan dengan strategic planning. Dan di dalam perusahaan pun, setiap perusahaan, setiap organisasi punya strateginya masing-masing, punya rencana, punya rancangan kerja masing-masing. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial. Ketika misalkan sebuah perusahaan ingin dalam 5 tahun, dalam 10 tahun yang akan datang, dia ingin mencanangkan internasional atau mungkin bukan hanya di Jabodetabek, tapi dari Sabang sampai Merauke, pastinya dia membutuhkan strategi. Sama seperti tadi pelatih sepak bola, ya. Di setiap organisasi pun dia pasti punya ada yang dinamakan pimpinan atau board of director ya, atau top level management ya. Biasa kita sebut kalau di keorganisasian, di sini ada top management, ada middle manager, ada di sini manager atau di bawah below. Ya, umumnya bagian top management ini yang memikirkan berkaitan dengan strategi. Mau dibawa kemana perusahaan itu sendiri? Mau diarahkan kemana? Apa yang menjadi visi-visinya? Apa yang menjadi tujuan strategisnya? Dalam waktu 10 tahun, 15 tahun dia mau dibawa kemana? Nah, kalau kita lihat dari artinya sendiri, the process by which top management determines overall organizational purpose and objective and how they are to be achieved. Nah, kemudian yang kedua yaitu succession planning. Planning to have the right people on the bus at the right time. Jadi dari konsep strategi ini kemudian ada planningnya, ada perencanaannya.
Harapannya adalah ketika sebuah perusahaan dia udah merumuskan, oh saya ingin ke sana, saya ingin ke sini, kemudian berencananya itu seperti apa. Kita ambil contoh. Teman-teman, misalkan dalam waktu 1-5 tahun perusahaan akan secara nasional membuka cabang. Lalu apa yang menjadi perencanaannya? Misalkan pembukaan cabang, kemudian penambahan manpower, nah ini adalah bagian dari planning. Jadi dapat dikatakan bahwa dari strategic planning ini kita bisa turun ke dalam succession planning. Harapannya adalah rencana yang sudah kita buat bisa berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini succession planning ada leadernya, ada sosoknya. Pertama Steve Jobs, dia tahun 2010 dia bisa achieve 4 million US dollar. Kemudian dilanjutkan oleh Tim Cook tahun 2014, dia bahkan menyaingi atau bahkan melebihi dari Steve Jobs. Dia sampai 10 million US dollar. Jadi dapat dikatakan bahwasannya ada succession planning, ada tampuk kepemimpinan. Meskipun pemimpinnya berubah, tetapi secara strategi dia nggak berubah. Ya, nah kalau kita lihat di sini, Steve Jobs yang awalnya mendirikan Apple, beliau ketika meninggal, kemudian digantikan Tim Cook, bahkan dia bisa lebih dari Steve Jobs. Nah, itulah pentingnya dari succession planning. Ada strategi di dalamnya, mau dibawa kemana perusahaannya, kemudian juga dibutuhkan seorang leader yang mampu bukan hanya mendemotivasi, tetapi dia mampu memotivasi, dia mampu meningkatkan kompetensi dari karyawannya, dia mampu meningkatkan kredibilitas dari perusahaannya sehingga dia bisa mencapai top level. Kemudian yang ketiga, kita belajar berkaitan dengan human resource planning. Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira human resource planning ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa human resource planning? Perencanaan, Pak. Perencanaan. Ada lagi? Apa human resource planning? Perencanaan tenaga kerja. Terus apa lagi? Gak usah takut salah. Teknik merekrut atau memelihara SDM, Pak. Teknik merekrut atau memelihara SDM. Nah, human resource planning ini adalah bagian dari perencanaan jangka panjang atau turunan dari perusahaan. Jadi kalau di sini teman-teman nanti lihat, perusahaan mempunyai visi misi ya, visi misi tujuan strategi. Misalnya dia mau go internasional 5 tahun ke depan, dia akan turun nih. Oh dari sini dia akan turun dari HR bagaimana, dari marketing bagaimana, dari finance bagaimana. Nah, kemudian dari XR ini, apa yang menjadi perencanaan di bidang sumber daya manusia? Contoh, misalkan perencanaan berapa orang dia akan rekrut, berapa karyawan yang akan pensiun, berapa karyawan yang akan dipromosi ke tingkat yang lebih di atas ya, misalnya menjadi supervisor atau asisten manajer atau manajer atau director. Nah, human resource planning ini menjadi penting karena ini beririsan langsung. Ini ada kaitannya. Ketika dia mau 5 tahun, mau dia go internasional, berarti HR planning-nya apa? Dia harus menyiapkan orangnya. Dia harus mendidik karyawannya. Supaya karyawannya pun, misalkan dia bisa bahasa Inggris, kemudian dia bisa ditempatkan di mana saja, orangnya siapa aja. Nah, ini harus inline, teman-teman. Nah, kita saksikan video, di mana nanti teman-teman akan melihat video dan dari video ini kita akan belajar dan teman-teman dipersilakan untuk memberikan feedback. Go, let's go.
Oke, apa yang bisa diambil dari video itu, teman-teman? Itu tentang kerjasama, Pak. Gimana, Pli? Tentang kerjasama. Tentang kerjasama. Ada lagi yang mau kasih masukan? Feedback? Tentang kerja sama mencapai satu tujuan, Pak. Tentang kerjasama mencapai satu tujuan. Ya, jadi video itu di mana sebagai seorang tim, satu tim itu harus kerjasama tim untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya kerjasama dia nggak bakal bisa. Nah, itu pentingnya di dalam kita berorganisasi. Dan kalau kita berkaca berkaitan dengan planning, berarti ada perencanaan. Bagaimana dia menghadapi ancaman, bagaimana dia menyikapi adanya peluang, sehingga dia bisa mengimplementasikan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini, berkaca dari video tadi, HR planning must be linked to the organizational overall strategy to compete domestically dan globally. Ini yang tadi saya katakan, bahwasannya ada kesinambungan antara visi misi organisasi sampai kepada HR planning. Dan kalau kita lihat, an organizational framework, a mission statement define what business the organization is in, including why it exists, who its customer are, and strategic goals set by senior management to establish target for the organization to achieve. Jadi teman-teman sekalian, misi yang didapat oleh perusahaan harusnya dan seyogyanya bagaimana meningkatkan karir, bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Oke, perusahaan akan mengarah ke tingkat yang lebih maju. Namun demikian, karyawannya pun harus ditingkatkan menjadi lebih kompeten pula, lebih bagus pula dengan adanya pelatihan, dengan adanya coaching dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasanya linking organizational strategy to HR planning untuk bisa dapat dikatakan bahwasannya hal tersebut itu menjadi esensial ketika sebuah perusahaan itu memaksimalkan dalam kapasitas analisis SWOT. Tahu ya, analisis SWOT apa aja? S-nya apa? Strength. W-nya? Weakness. O-nya? Opportunity. Terakhir? Threats. Nah, itu adalah SWOT analysis, di mana SWOT analysis menjadi hal yang sangat penting di dalam perencanaan perusahaan, khususnya di dalam memaksimalkan implementasi strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan SRM menjadi peranan yang sangat penting karena dia harus menyiapkan SDM-nya siapa, SDM-nya yang seperti apa, yang kompeten, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini ya, linking organizational strategy to HR planning, ada mission, objective and goals, strategy, structure, and people. Kemudian, bahwasannya di dalam linking organizational strategy to HR planning, di dalamnya HR turut ambil bagian di dalam menciptakan karyawan itu sendiri, menciptakan karyawan yang berkompeten. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah dia membuat karyawan tersebut ikut pelatihan, memberikan beasiswa studi lanjut, dia memberikan short course, dia memberikan coaching, dia memberikan konseling, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi hal yang sangat esensial. Nah, ini adalah beberapa kaitan di mana di dalam organizational strategy to HR planning ada hal-hal yang bisa diintervensi oleh HR, tetapi ada hal-hal yang dia nggak bisa forecast. Contohnya dia nggak bisa forecast apa? Kematian. Contohnya dia difficult to forecast apa? Prolonged illness atau penyakit yang diderita oleh karyawan yang sangat panjang. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan, ada plan A, ada plan B, ada plan C-nya, dan lain sebagainya. Nah, kandidat untuk kita bisa memenuhi, untuk kita bisa menganalisis kandidat itu dari mana saja sih karyawannya. Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal bisa kita mempromosikan atau kita memutasi dari departemen A ke departemen B, ataupun dari eksternal kita bisa membuat iklan lowongan pekerjaan. Kemudian kita bisa juga headhunter dari pihak ketiga menggunakan jasa outsourcing, itu juga bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, pada akhirnya adalah organizational strategy akan luarannya pada HR itu sendiri. Bisa rekrutmen, bisa rekrutmen karyawan yang masuk,
karyawan yang keluar bisa karena dia turnover, dia pindah, bisa karena dia pensiun, bisa karena dia meninggal, sakit yang berkepanjangan, atau rekrutmen kita menarik orang baru. Karena apa? Karena misalkan ada karyawan yang pindah ke perusahaan yang lain, atau karena dia harus pensiun, karena dia dipromosikan, karena dia memegang jabatan baru, itu adalah masuk dari rekrutmen. Nah, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan job analysis. Kita menganalisis pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya kasihi, berkaitan dengan job analysis adalah bagaimana teman-teman menganalisis kira-kira pekerjaan apa yang cocok. Pekerjaan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan observasi. Kita melakukan interview, kita melakukan group interview, kita melakukan kuesioner. Tujuan dari ini adalah kita ingin mengetahui kira-kira untuk kalau saya mau digitalisasi, saya butuh orang yang seperti apa? Saya butuh posisi yang bagaimana? Oleh karena itu kita bisa observasi, kita bisa benchmark, kita bisa interview, kita bisa melakukan kuesioner. Kira-kira orangnya seperti apa sih yang dibutuhkan? Ada technical conference and diary juga. Dan ini adalah siklusnya. Kita mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Kita bisa benchmark. Kemudian kita mengkolek data, kita rancang draftnya, dan sampai kepada kita memberikan review kepada atasan kita. Pak, saya sepertinya untuk tahun depan kita butuh posisi yang seperti ini. Gitu ya. Kita butuh posisi yang seperti ini. Oleh karena itu dilakukan job analysis. Nah, dari job analysis turunannya ada job title, job identification, job duties, dan job specification. Ini ya, dari job analysis bisa timbul mulai dari labor relation, recruiting, selection, HR planning, safety and health. Dan dari kesemua ini perlu dan penting untuk kita menganalisis. Karena muara atau pangkal dari analisis pekerjaan, dari job description dan job specification adalah job analysis. Oke, kita akan masuk ke dalam studi kasus berkaitan dengan job analysis. Nah, teman-teman sekalian, job analysis, ada yang tahu sekarang beberapa atau banyak pekerjaan fenomena yang terjadi, banyak pekerjaan yang dihilangkan dan timbul pekerjaan-pekerjaan baru. Ada yang bisa kasih contohnya, teman-teman? Ya, apa? Yes. Menurut saya, kalau di negara maju sudah tidak memakai kasir, Pak. Oh, sudah nggak memakai kasir lagi. Dia pakainya? Pakai mungkin teknologi seperti robot atau dan lain sebagainya gitu, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang bisa kasih contoh? Ya, bisa. Itu sekarang udah ada lagi yang menerima tiket Apple. Oh, langsung pakai e-tol ya. Dia udah nggak pakai karcis lagi. Ada lagi teman-teman? Nah, ini adalah contohnya. Contoh di mana banyak beberapa pekerjaan, kalau kita lihat dari kasus yang terjadi, banyak-banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh perkembangan teknologi. Ada content writer, ada social media specialist, ada YouTube content creator, ada SEO specialist, ada podcast producer. Ini adalah contoh-contoh real yang nyata di lapangan. Nah, berkaitan juga dengan job analysis, kasus yang kedua. Ada yang tahu kasus mengenai Twitter, kasus mengenai apa? Layoff, Pak. Layoff. Kenapa layoff? Efisiensi. Efisiensi. Di mana, teman-teman sekalian, ini adalah kasus yang menarik juga. Di mana Twitter, Elon Musk yang baru saja membeli Twitter, dia harus memecat ribuan karyawan. Karena untuk efisiensi dan dia ingin meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Dan dia fokusnya adalah bagaimana Twitter bisa bangkit lagi dengan kemampuan digital yang sangat tinggi. Nah, itu berkaitan dengan studi kasus. Ada 2 studi kasus yang kita sudah pelajari, yaitu berkaitan dengan Twitter, berkaitan juga dengan job analysis. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Kela. Saya mau bertanya, kira-kira tantangan apa yang paling sulit di dalam manajemen sumber daya manusia? Oke, tantangan di dalam manajemen sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan job analysis ya. Nah, teman-teman sekalian,
tantangan terberat di dalam kita menganalisis suatu pekerjaan itu adalah bagaimana kita menemukan apa yang menjadi potensi keunggulan dari perusahaan itu sendiri. Harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau tidak berubah, perusahaan itu tidak berubah, organisasi itu tidak berubah, maka kan tergilas oleh waktu. Begitu ya, Kayla ya. Ada lagi teman-teman? Ya, Pak. Ya, apa Klik? Saya ingin tanya Pak tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan apa yang membantu dalam proses penilaian kinerja pegawai, Pak? Analisis pekerjaan yang membantu dalam proses Kinerja pegawai penilaian. proses penilaian kinerja pegawai. Jadi begini, analisis pekerjaan teman-teman sekalian itu dibuat di awal dengan harapan kita sudah mengetahui apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi KPI, rapot masing-masing karyawan. Dan dari situ baru menjadi bahan dasar sehingga karyawan itu bisa mencapai targetnya dengan baik. Kalau itu tidak bisa ditranslate, tidak bisa diterjemahkan dengan baik, akan mustahil karyawan tersebut bisa mencapai kinerja karyawan. Begitu ya, Kapri ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Dan untuk perkuliahan kita minggu depan, kita akan ada project di mana mohon disiapkan teman-temannya berkaitan dengan project di mana teman-teman akan membuat analisis solusi berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghadapi tantangan perkembangan zaman, khususnya untuk menghindari PHK. Seperti kasusnya Twitter tadi. Dan analisisnya teman-teman dapat dikerjakan selama 1 minggu, kemudian dikaitkan juga dengan teori dan dari buku-buku berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang bisa kasih closing, bisa kasih beberapa insight, beberapa poin apa saja yang kita pelajari. Mungkin Tita, Pak, saya apa Vena? Oke, yang tadi sudah dijelasin itu kan tentang strategic human research planning ya. Nah, itu mengenai rancangan kerja di sebuah perusahaan terkait hak yang esensial nih bagi perusahaan. Terus perusahaan itu kan pasti akan lebih maju jika memiliki SDM yang kompeten pula. Nah, jadi tuh perusahaan juga harus menyediakan nih layanan-layanan yang mendukung kompetensi si pekerja itu menjadi lebih menunjang, misalnya seperti rekrutmen, terus pelatihan-pelatihan, terus mendukung adanya peningkatan studi lanjut si perusahaannya tersebut. Karena jika SDM itu maju, maka perusahaan pun juga mudah gitu untuk mencapai suatu visi misi dan tujuannya, begitu Pak. Oke, terima kasih Vena. Itu poin-poinnya tadi berkaitan dengan job analysis, ada di dalam succession planning, ada di dalam human resource planning. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik pertemuan ke-11. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, demikian deskripsi singkat mengenai pengajaran dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih dan salam akademia.